cuma kita pikir ini secara diskusi ini rugi udah pasti. Untung ini belum tentu gitu. Kalau kita gitu benar, kalau kita nyarinya untung, pasti kita kecewa, benar. Betul. Kalau kita ininya apa namanya? Proyeksinya ini untungnya berapa? Ini pasti kecewa aja. Pasti kecewa, saya udah yakin nih. Emang kan ruginya udah pasti gitu kalau secara material. Betul. Nah, cuma apa yang mau kita fokuskan untuk ambil itu kan? Mana dulu. Jadi kita pikir gini, udah bertahun-tahun dia dikasih rezeki. Banyak kita masih dibolehin walaupun mungkin banyak akad yang salah gitu. Masih diizinin sama yang di atas. Masa iya kita nggak mau nekat bikin ginian. Akhirnya siapa tahu hal-hal yang dulu itu bisa kebakar di sini kalau emang harus nggak balik. Gitu. Awalnya. Kemudian kita apa namanya? Yaudah nekat aja yuk. Ikhlas yuk bikin gitu kan. Yuk gimana nih? Memang ada teman-teman yang secara statistik mikirin apa ini gimana tapi, segala macam. Sebentar nih Mas Ari, tapi nekatnya tetap terencana ya. Terukur. Bukan nekat kayak orang pokoknya saya mau ke sana, saya mau ke sini. Oh enggak, harus terukur nih. Jadi harus sobat pemirsa jangan salah paham nih. Nah, takut banget ya jangan. Gitu. Maksudnya nekat itu adalah kita punya kemauan, tapi kita mau apa namanya mau menjalankannya gitu. Nah, tapi jadi, menjalankan juga harus dengan ilmu gitu. Betul. Jadi begini sobat pemirsa, maksud dari Mas Ari mungkin ketika Mas Ari ini biasanya tadi bekerja dengan yang model abu-abu, sekarang ini mencoba yang perdana ya, yang perdana dan pertama kali. Sehingga inilah istilah-istilah nekat itu masuk dalam mindsetnya Mas Ari awal itu. Padahal ya semua terukur dan terencana. Terukur, karena ketika misalnya kita nekat untuk bikin event tapi kita nggak tahu event, itu nekat. Iya, itu nekat. Gitu. Maksudnya ini orang-orang ini memang teman-teman alhamdulillah sudah profesional ngerjainnya. Terus vendor-vendor terbaik juga kita udah kenal, kita udah ngitung jadi, kita udah mengukur kos produksi sekian segala macam udah di kepala kita ada, oke, ini sekian gini. Jadi berbagai hal yang kita pikir apa namanya akan menjadi kickback gitu, kita udah bayangin gitu. Cuma kan memang belum pernah ada yang ngelakuin. Nah itu mungkin orang bilang nekat seolah-olah itu karena belum pernah ada. Cuma kita harus jadi pionir kalau mau apa namanya mendapatkan bisa stand out tuh harus jadi pionir dan juga berani gitu. Tapi benar harus terukur dan harus ada ilmu. Jadi kadang-kadang saya diskusi sama tim ini, kasusnya gimana nih gitu kan? Mereka bilang pengajian di tempat KJCC ini ada dua hal katanya. Ibaratnya orang pengajian itu image di masjid gratis, gitu kan. Terus yang datang ke JCC orang nonton konser misalnya, anak-anak yang ya mungkin jarang ke pengajian. Ini dua hal yang polanya ini justru nggak ketemu gitu. Cuma saya ngelihat berapa kajian-kajian karena kita juga datang ke sana, kita ngelihat bahwa yang datang ini anak mudanya yang sekarang loh, gitu. Milenial. Jangan salah gitu. Mereka ini ngantri ke kajiannya ini, ngantri ke kajiannya ini. Ya tapi kan belum pernah ada hal seperti ini. Betul. Nah ini baru disinilah mungkin tinggal bagaimana ada peluang-peluang jenis komunikasi kita aja. Jenis komunikasi kita sama minta izin sama yang di atas, apakah ini doable atau enggak? Gitu kan. Jadi alhamdulillah kita ketemu sama teman-teman yang apa namanya praktisi terbaik di bidangnya gitu. Dan jadi banyak dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi pertolongan Allah tuh langsung hadir. Benar. Orang ibaratnya gini, sound system misalnya kan, cari yang paling bagus misalnya gitu kan, cari yang paling bagus. Terus LED cari yang bagus gitu kan, gitu. Fotografer loh, ada yang paling bagus gitu. Orangnya di mana di sini juga ada gitu. Jadi ibaratnya gini, dulu kita ngitung-ngitung gitu kan. Waktu kita sama klien dulu kita tuh mikir kalau harus memuaskan klien gitu. Lah ini kita kan clientless, nggak ada kliennya. Nggak ada klien. Tapi kliennya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nggak dikasih yang paling bagus, bagaimana kita di sini mau dikasih yang bagus? Iya, bahkan kita kalau beribadah sama Allah aja, Rasul memerintahkan pakaian yang terbaik kan gitu. Apalagi nih ngadain event yang luar biasa, itu harus juga terbaik ya Mas. Benar, maksudnya biar marwah juga bahwa apa namanya Islam itu punya acara yang kayak begini gitu yang bergengsi. Tapi di situ memang ada dua opsi. Kalau misinya tersampaikan, oke. Tapi kalau nggak tersampaikan misalnya, atau juga mungkin nggak seperti yang kita harapkan, akan seperti apa gitu kan? Itu udah ada pertimbangan juga. Nah
di sini kita sama-sama meluruskan niat dulu untuk semua tim produksi gitu ya. Kalaupun mungkin nggak berhasil, minimal kita udah mencoba itu. Masya Allah. Jadi akan jadi hujahnya semua nih yang ada di sini. Kalau kita pernah ada di situ, mencoba itu, walaupun belum berhasil, tapi itu ya jadi sesuatu yang bisa kita pamerin ke Allah nanti. Betul. Contoh seperti kita ambil inspirasi dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Ketika Rasulullah bilang, siapa yang bisa menaklukkan Konstantinopel adalah pemimpin terbaik. Betul. Nah, beliau ini kan dulu mencoba kan, walaupun nggak sampai kan. Nah, jadi saya waktu orang lihatnya Muhammad Al-Fatih ini luar biasa ya. Beliau bisa nubuah Rasulullah bisa digait sama beliau. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari orang yang pertama. Saya yang pertama gitu. Maksudnya di situ aja saya ngeliatnya ketika di kebangunan itu terharu juga. Dia ini girohnya ini udah sampai gitu. Masya Allah. Jadi maksudnya membaca kisah-kisah perjuangan itu memang menginspirasi. Iya, betul. Jadi kita di situ mau menang mau kalah kita berjuang dulu. Menang kalah urusan Allah. Yang penting ikhtiar dulu. Jadi ada satu hadis Rasulullah SAW Mas Ari. Innallaha ta'ala yubidu kulla alimin bid dunya jahil bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu membenci orang-orang yang pandai urusan dunia tapi bodoh perkara akhirat. Masya Allah. Jadi ini salah satu kenikmatan yang dirasakan oleh Mas Ari. Mas Ari ini nggak berpikir dan teman-temannya nggak berpikir dunia, tapi mikir siapa nih sang pemilik dunia, begitu. Masya Allah. Jadi sobat pemirsa nih, ini menjadi inspirasi sekali bagi kita semua ya. Jadi ternyata seorang public figure itu juga manusia. Juga sama, Tuhannya sama. Waktu sholatnya sama gitu ya. Nah, intinya semua kita sama-sama, tidak ada yang dibeda-bedakan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Mas Ari ini pun juga merasakan hal-hal yang mungkin sobat pemirsa rasakan gitu ya. Apalagi di era pandemi ini, bisnis banyak yang mengeluh ini Mas Ari. Oh jelas pasti. Tapi bagaimana menyikapi keluhan-keluhan itu Mas Ari? Begini, kalau kita ngelihatnya ya mungkin setiap orang beda-beda ya. Tapi kita ini kan ibaratnya, kalau saya ini ibarat kayak misalnya gini, ada monyet. Monyet itu udah kita pelihara nih, kita kasih makan, gitu kan, kita kasih makan, kita kasih minum, hidup sehari-hari, udah kita jamin panganannya gitu. Kemudian besok ini kita kasih apel 1, seneng kan? Seneng. Besoknya kita kasih apel lagi 2, seneng. Oh, lebih seneng lagi. Tak kita tambahin lagi, besoknya lagi kasih lagi 1 lagi, 3, tambah seneng kan? Gitu. Nah, hari keempat kita ambil semua tuh apelnya. Marah ya? Oh iya. Marah biasanya. Marah betul. Padahal sebenarnya dengan makan yang kita kasih aja tuh udah luar biasa. Gitu. Kapasitas itu. Nah, ya itulah makanya saya nggak mau kayak seperti monyet itu yang nggak mau bersyukur. Masya Allah. Jadi ibaratnya ini kita dikasih nafas mestinya udah bersyukur. Bersyukur sekali. Nah sekarang ini karena kita cuma numpang tinggal di tempat Allah, kita pernah dikasih gempa, pernah dikasih tsunami, pernah dikasih banjir gitu kan. Sekarang dikasih wabah gitu. Iya. Ya suka-sukanya Allah aja. Iya. Orang dia yang punya tempat gitu kan. Suka-sukanya bos lah gitu. Suka-sukanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung kita ini menyikapinya. Benar. Bahkan kita ini pun kan juga bagian daripada hamba Allah yang memang harus diwajibkan untuk beribadah pada Allah, Mas Ari. Benar. Nah, Mas Ari, ini alhamdulillah sekali nih. Dan kita sudah di penghujung acara. Dari tadi ini bahasannya luar biasa. Mas Ari banyak memberikan inspirasi. Nah, ini sobat pemirsa nunggu-nunggu nih. Bisa diberikan motivasi nih Mas Ari kepada pemirsa untuk bisnis yang semestinya yang setelah Mas Ari jalankan dan banyak pengalaman yang Mas Ari lakukan untuk bisnis. Kira-kira silakan Mas Ari. Teman-teman, kalau masalah motivasi bisnis sepertinya Ustadz yang lebih mumpuni ya, dan juga mungkin banyak praktisi lain yang lebih kompeten untuk memberikan motivasi bisnis ya. Tapi kalau mungkin yang bisa saya share, yang saya jalanin aja gitu. Ibaratnya kalau kita memulai sebuah muamalah gitu ya. Pertama diniatkan dulu karena Allah gitu. Itu yang pertama, itu akan meringankan kalau menurut saya ya, gitu kan. Soalnya semua yang kita nikmati semua hak pakai gitu kan, cuma hak pakai. Kayak baju, kita pakai baju bismillah. Mau makan bismillah, mau berangkat bismillah. Jadi maksudnya kita minta izin sama Allah boleh pakai nggak bajunya? Ya Allah, saya pakai dulu mobilnya ya, saya mau jalan ya, semua bismillah. Ketika kita niatnya karena Allah,
maka apapun ketika bisnis ini, tapi harus sesuai dengan perhitungan. Ending dari result tersebut adalah sesuatu yang belum sesuai perhitungan kita, maka kita nggak akan kecewa. Dikarenakan ini bagian dari ibadah apa yang kita laksanakan. Tapi kalau kita mikir memulai bisnis harus untung, insya Allah itu akan lebih banyak kecewanya kalau nggak sesuai prediksi. Cuma dalam menjalankan bisnis harus ada ilmunya, harus sesuai perhitungan, jangan semerta-merta main masuk aja ke dalam situasi yang kita sendiri nggak paham gitu. Lebih baik mungkin bertemu sama teman-teman yang lebih ahli, kemudian bekerjasama, bermuamalah, insya Allah kemudian akan dapat jalan win-win yang baik sama teman-teman yang lain. Tapi yang pasti pemilik rezeki tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut saya apapun yang kita jalankan jangan lupa untuk dimulai dengan niat tersebut, dan juga dibarengi dengan doa-doa kita juga, minta dilindungi sama Allah, dijaga dari bertemunya orang-orang yang mungkin punya niat-niat kurang baik sama kita, dalam bermuamalah kita nggak dicurangi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya ketemu orang kemudian nipu kita, bukan berarti itu salah orang, tapi mungkin ada dosa saya yang membuat saya ketemu sama mereka. Nah, ketika di ujung udah minta, udah ikhtiar, udah tinggal resultnya punya Allah. Jadi memang Allah ini Maha Kuasa, apa aja bisa dilakukannya. Tapi kembali lagi saya selalu tekerin dalam hati ya, ada satu hal yang Allah nggak bisa lakuin, yaitu mengingkari janjinya, karena mereka sayang banget sama kita. Itu insya Allah ikhtiar aja terus. Semoga apa yang kita niatkan dan kita ikhtiarkan mendapatkan ridha Allah yang pertama, kedua kemudian dilancarkan rezekinya. Amin. Masya Allah, luar biasa sekali Mas Ari motivasinya. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Tapi insya Allah sangat bermanfaat banget nih buat pemirsa. Cuma segitu aja. Mas Ari, ini terima kasih banyak atas waktunya, kehadirannya di Islamicpreneur TV. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dan bisa memberikan manfaat bagi pemirsa. Amin, amin. Semoga nanti kapan-kapan kita main lagi ke Semarang. Siap, kita tunggu nih. Islamicpreneur TV, siap. Masya Allah. Baik Mas Ari, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemirsa, alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan. Saksikan terus tayangan-tayangan Islamicpreneur TV dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.